Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kelompok modul 1.2 terkait download dan instalasi Python, mengenal Python lebih lanjut. Oke, jadi untuk penjelasannya kita langsung mulai saja. Nah, di sini merupakan tugas kelompok di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Imam Aryadi, kedua Arya Setia Pratama, saya sendiri, yang ketiga Muhammad Irsad Al-Ghifari, yang keempat Nasma Hivano, yang kelima M. Ayusio Rizvansa, dan yang keenam adalah Dirgantoro Bakti Prasojo. Nah, jadi untuk cara mendapatkan Python, bagaimana sih caranya? Nah, cara mendapatkan Python itu sendiri, salinan Python bisa kita dapatkan dengan beberapa cara tergantung pada sistem operasi yang digunakan pada komputer kita atau pada laptop kita. Nah, jadi nantinya salinan Python disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman masing-masing. Nah, untuk pengguna Linux, kemungkinan besar sudah terinstall Python, dikarenakan Linux itu sendiri dibuild atau dibangun menggunakan salah satunya adalah bahasa pemrograman Python. Nah, jadi teman-teman bisa tidak menginstal Python, langsung jalankan saja pada komputer teman yang menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk pengguna selain Linux dapat mengunduh Python melalui https://www.python.org/download. Nah, oke, lanjut. Nah, mengunduh dan install Python. Adalah Python versi terkini yaitu Python 3 melalui situs Python, situs resmi Python seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagi pengguna Windows, setelah mengunduh, jalankan file.x, lalu ikuti semua langkahnya. Selesai menginstal, gunakan saja pengaturan default, karena pengaturan default itu sendiri telah direkomendasikan oleh developer Python itu sendiri. Nah, bagi pengguna macOS, yang biasanya macOS ini dibangun sama seperti Linux, dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Namun sistem operasi macOS ini menggunakan Python 2, sedangkan untuk saat ini Python yang digunakan yaitu Python 3. Karena Python 2 dan Python 3 itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, dan Python 2 dan Python 3 itu tidak compatible. Jadi disarankan teman-teman tetap untuk mengunduh Python 3 dan menginstal file .package yang relevan dari situs resmi Python. Nah, setelah kita unduh dan menginstal, nantinya kita akan mengetes apakah Python yang telah kita install telah berfungsi dengan baik dan benar. Nanti kita akan mencoba menjalankan perintah print hello world pada text editor kita masing-masing, dan apakah nantinya ketika kita running filenya, apakah akan menampilkan teks hello world pada layar. Nah, nanti kita coba ya bersama-sama. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Praktek download dan instalasinya. Yang perlu teman-teman siapkan yaitu browser dan text editor. Nah, kita langsung saja menuju browser kita. Teman-teman bisa menggunakan browser apapun itu, bisa Microsoft Edge, Google Chrome, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan pada search engine yang teman-teman gunakan, ketikkan saja Python. Python enter. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa situs website yang mengarah pada kata kunci Python. Nah, di sini teman-teman langsung saja pilih yang paling atas yaitu python.org. Nah, kita langsung saja menuju ke bagian download. Klik download. Nah, di sini website python.org langsung menginisialisasi kita menggunakan sistem operasi apa. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, di sini langsung diinisialisasi saya menggunakan Windows. Nah, apabila teman-teman menggunakan versi sistem operasi selain Windows, di sini teman-teman bisa mengklik Linux, macOS, ataupun yang lainnya. Nah, di sini Python versi terbaru yaitu Python 3.1.11.3. Nah, apabila teman-teman ingin mendownload versi yang lebih lawas atau lebih lama, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini disediakan nih versi lainnya dari Python. Ada 11, 3.10, 9, 8, 7, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman pilih. Tapi saya sarankan gunakan versi Python yang terbaru, yaitu Python 3.11.3. Nah, teman-teman langsung saja download. Oke, setelah terdownload, teman-teman langsung saja menuju ke File Explorer
di mana teman-teman menyimpan file downloadnya. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya menyimpannya pada folder download. Nah, langsung saja folder download, kemudian ke folder programs. Nah, ini. Nah, untuk cara menginstalnya cukuplah mudah. Teman-teman cukup klik 2 kali ataupun klik kanan dan run as administrator. Nah, setelah teman-teman run as administrator, teman-teman langsung saja install Python-nya dengan settingan default yang telah disediakan oleh Python itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah Python yang telah terinstall di komputer kita telah berjalan dan berfungsi dengan baik menggunakan text editor, di mana nantinya kita akan mengecek apakah Python telah berjalan dengan baik dengan menuliskan beberapa kode perintah sederhana. Nah, di sini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Dikarenakan saya sarankan teman-teman menggunakan text editor ini dikarenakan yang pertama, yang paling utama yaitu gratis, dan yang kedua adalah open source dan terbuka gitu. Jadi semua bisa menyumbangkan pemikirannya atau kreativitasnya sama-sama di Microsoft di Visual Studio Code ini melalui extension pack yang beragam. Nah, sebelum kita menuliskan kode perintah Python di Visual Studio Code, teman-teman sebelumnya harus terlebih dahulu menginstal ekstensi Python yang mendukung penulisan Python dan penjalanan file Python itu sendiri. Teman-teman bisa langsung klik Ctrl Shift X atau klik di sini di ekstensi ini. Nah, teman-teman langsung saja search Python. Enter. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan beragam ekstensi. Nah, teman-teman di sini cukup pilih Python yang ini paling atas, atau teman-teman juga bisa install Python Extension Pack. Nah, di sini kalau Python Extension Pack ini tidak hanya ini saja, tidak hanya Python aja, tapi ada ekstensi pendukung lainnya yang mendukung dalam penulisan script Python. Nah, kita install ya. Kalau teman-teman belum install, kita install dulu. Nah, kemudian ekstensi yang kedua yaitu Code Runner. Code Runner ini nantinya akan membantu kita dalam menjalankan file script Python. Nah, kita langsung install saja Code Runner. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, ketika teman-teman telah menginstal semua ekstensi yang diperlukan, kita bisa langsung mencoba membuat dan menuliskan kode perintah Python. Kita langsung saja menuju ke folder yang kita inginkan untuk menyimpan file Python. Di sini saya menggunakan folder praktek. Nah, di sini langsung kita klik new file apabila kita belum terdapat file yang nantinya akan kita gunakan. Klik new file atau klik 2 kali di kotak sini. Nah, oke. Saya namakan filenya yaitu modul1_2.py. Nah, di sini kita akan mulai menjalankan untuk mengecek apakah Python telah terinstall dengan baik dan benar. Kita coba ketikkan perintah yang nantinya akan menampilkan kata halo mahasiswa teknik informatika Unila. Oke, sebelumnya kita save dulu, Ctrl S. Nah, setelah kita save, langsung menuju ke sini untuk menjalankan Python filenya. Kita klik saja, nanti secara otomatis akan menampilkan terminal. Nah, di sini ketika telah tertampil kata yang kita ketikkan sini yaitu halo mahasiswa teknik informatika Unila, maka dapat dipastikan bahwasanya Python pada komputer kita telah berjalan dengan baik dan benar. Nah, untuk langkah selanjutnya apabila kita menginginkan untuk mengecek Python versi berapa yang terinstall di komputer kita dapat mengeceknya yaitu dengan cara kita clear dulu ya, kita bersihkan dulu terminalnya, ketikkan clear, enter. Nanti akan terhapus apapun yang terdapat pada terminal tersebut. Nah, langsung saja cara untuk mengecek Python versi berapa yang terinstall pada komputer kita. Ketikkan Python spasi strip min version. Nah, enter. Nah, di sini tertera bahwasanya pada komputer saya menggunakan Python 3.11.3. Nah, oke.
Mungkin cukup sekian terkait materi yang dapat saya sampaikan mengenai download dan instalasi Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.